kesaktian Gajah Mada yang tak dimiliki Raja Majapahit. Mahapatih Kerajaan Majapahit, Gajah Mada memiliki peran penting di internal istana. Sang Mahapatih ini telah merintis karier dari bawah sejak menjadi pimpinan pasukan pengaman raja di masa Jaya Nagara. Sebelum lanjut, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Perlahan tapi pasti jabatannya terus naik berkat gagasan, keberanian, kecerdasan, dan strateginya. Kesetiaan kepada para raja juga membuatnya memiliki karier mentereng. Namun, peristiwa Bubat membuat apa yang dikerjakan Gajah Mada seolah berantakan. Peristiwa ini diawali karena cintanya Hayam Wuruk dengan putri Raja Sunda Dyah Pitaloka Citra Resmi menggoda Gajah Mada. Pasalnya kala itu dari seluruh wilayah Nusantara, hanya Sunda yang belum tunduk ke Majapahit. Ia ingin pernikahan dengan Hayam Wuruk sebagai bagian tunduknya Sunda ke Majapahit secara politik. Tentu hal ini menjadi perbedaan pendapat dengan Hayam Wuruk, hingga terjadi peperangan yang menewaskan nyaris seluruh rombongan kerajaan Sunda yang tiba di Majapahit. Gajah Mada dianggap menjadi dalang gagalnya pernikahan Hayam Wuruk yang masih menjomblo hingga usia 23 tahun ketika jadi raja. Alhasil, pejabat penting istana memerintahkan pasukan untuk mencari keberadaan Gajah Mada yang diminta pertanggungjawabannya. Disinilah lagi-lagi sosok Gajah Mada digambarkan oleh para sejarawan bahwa ia memiliki kesaktian yang luar biasa. Kesaktian itu bahkan tak dimiliki oleh Hayam Wuruk ataupun ibunya yang pernah bertahta jadi raja. Konon, ketika pasukan Majapahit diperintahkan untuk mengepung rumah Gajah Mada untuk mencarinya, misi tersebut gagal. Tentara bersenjata lengkap bergerak menuju rumah patih Gajah Mada. Titir dibunyikan. Bala tentara Majapahit bersorak-sorak. Tidak ada seorang pun di antara sanak kadang sang patih yang berani keluar. Ken Bebet, istri Gajah Mada, gemetar mendengar sorak bala tentara yang datang mengepung kepatihan dan minta supaya sang patih menyerah saja. Pagar pekarangan dirusak hingga membuat batasnya terhapus. Bala tentara berdesak-desak masuk halaman. Mahapatih Gajah Mada yang telah bersiap menggunakan cawat celana geringsing, berselubung kain putih, bersabuk atmaraksi, berdiri di tengah halaman, bersemedi. Seketika itu juga sang patih dengan jiwa raganya moksa ke Wisnu Loka. Seisi rumah kepatihan dengan serta-merta mencucurkan air mata menyaksikan kejadian itu. Di sisi lain, tentara Majapahit akhirnya merangsak masuk ke rumah, bertemu dengan Ken Bebet, istri Gajah Mada yang memegang keris terhunus. Mereka mencari tempat sembunyi Gajah Mada, tetapi sia-sia. Akhirnya isi rumah dijarah rayah, harta benda dirampas. Sementara itu, terdengar laporan bahwa Gajah Mada telah lolos. Semua orang dikerahkan untuk mencarinya, menelusuri desa-desa mencari keberadaan sang Gajah Mada yang dengan kesaktiannya moksa. Sang istri Ken Bebet mengikuti langkah suaminya meninggalkan rumah, mengembara mencari tempat bersembunyi jauh dari ibu kota Majapahit. Di tempat sunyi sepi, ia bertemu dengan seorang pria yang sangat bagus rupanya, seolah-olah titisan dewa asmara. Tingkah lakunya mirip sang suami Gajah Mada. Ken Bebet tak putus-putusnya bertanya kepada pria itu, siapa dia dan dari mana asalnya. Sang pria itu akhirnya mengaku bahwa ia sedang menelusur desa dan tempat-tempat sunyi untuk mencari maut. Ia berasal dari Majapahit, meninggalkan Majapahit
Karena orang-orang Majapahit sedang marah, Nyi Patih mengenal kembali suaminya yang telah moksa. Segera dipeluknya, tetapi pria itu hilang. Ken Bebet pun segera berdandan, berlangir, bersisir, berkampuh lungsir putih, berselubung kain putih, siap untuk berbela. Keris yang sudah terhunus ditikamkan ke dalam dadanya tembus sampai jantung. Matilah pula sang istri Gajah Mada mengikuti jejak suaminya. Sobat Mistis, kisah ini diambil dari beberapa sumber. Apabila sobat punya sumber lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.